Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karawi TV. Kali ini Karawi TV sedang mengadakan acara spesial yaitu Hijrah Jurnal. Ruang aman untuk kita saling upgrade diri bareng-bareng. Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan pastinya dalam keadaan full baterai. Karena kali ini kita bakal bahas tema yang agak ngena tapi penting untuk kita, yaitu jaga diri, jaga hati, alias glow up luar dalam. Kita bakal bedah bareng nih, kenapa sih glow up luar dalam itu sangat penting untuk kita, biar nggak cuma wajah aja nih yang glowing, tapi ketaatan juga makin baik. Dan satu lagi nih, kita kedatangan tamu yang nggak kalah spesial dari tema kita hari ini. Langsung saja kita sapa Pak Mulyadin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ustadz sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Pak Ustadz ini. Iya. Kalau ngomongin kesibukan pasti Pak Ustadz lagi padat-padatnya ya Pak ya. Iya, Secara kan Pak Ustadz ini sebagai ketua MUI di Kecamatan Punda, benar. nggak cuma ngurusin urusan administratif aja, tapi juga jadi benteng moral buat masyarakat. Bisa nggak sih Pak sedikit cerita aja tentang kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Oke, terima kasih. Kalau berbicara kesibukan, saya aktivitas wajib hari-hari sebagai guru di SMK Negeri 3 Kota Bima. Kemudian aktivitas di luar juga lumayan padat gitu. Di antaranya adalah selain tadi sebagai tokoh agama di Majelis Ulama Indonesia, saya juga sebagai seorang ketua di TPQ Masjid Agung Masjid Besar Al-Muwahhidin Kota Bima. Wah, sibuk banget ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Siap. Oke, ini Pak Ustadz banyak banget nih dari kita yang udah habis ratusan bahkan jutaan buat skincare. Tapi kok kayak setiap ngaca tuh tetap merasa kurang, tetap merasa insecure. Bener nggak sih Pak kalau hati kita nggak tenang itu ngaruh banget ke aura wajah kita? Oke, bisa saya langsung jawab berarti? Iya, Oke. Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillah, wa ba'd. Kita berlindung kepada Allah dan kita bersalawat kepada Nabi SAW, karena pada kesempatan ini kita bisa bedah bareng ya. Iya, Pak Ustadz. Bisa belajar bareng di program yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kalau berbicara tentang pandangan agama terkait dengan wajah, hati, bagaimana korelasinya dengan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Saya tertarik ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini cocok dengan apa yang ditanyakan tadi. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Disebutkan bahwasanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seperti apapun wajah kalian, sebagus apapun wajah kalian, dan tidak pula sebanyak apapun harta kalian. Akan tetapi Allah itu melihat hati kalian dan amal kalian. Seperti itu. Masya Allah. Ternyata cantiknya kita itu tergantung hatinya kita ya Pak Ustadz ya. Benar. Oke, tuh denger ciwi-ciwi ya. Ternyata cantik itu bukan dari serum, cushion, bedak, dan lain-lainnya. Tapi bagaimana kita cara menata hati agar lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik. Setelah ini kita akan kembali lagi dalam pembahasan yang jauh lebih menarik. Tetap di Hijrah Jurnal. Oke, kembali lagi bersama kami di Hijrah Jurnal.
Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya Pak Ustadz. Bisa, bisa. Ini mungkin fenomena yang lagi relate banget nih di kalangan Gen Z sekarang ini Pak Ustadz. Banyak banget kita yang udah mulai mau hijrah tapi masih suka ngekritik orang, masih suka ngekritik satu sama lain. Gimana sih Pak caranya biar hijrah kita itu nggak cuma jadi ajang merasa lebih suci? Bahaya nggak sih kalau pahala kita malah jong gara-gara penyakit hati ini? Oke, saya jawab ya berarti. Iya Pak Ustadz. Oke. Kalau berbicara hijrah, memang tujuan utama kita adalah memperbaiki niat kita. Karena itu sangat berpengaruh bagaimana amal kita itu sendiri. Nah, ini yang pertama yang perlu kita fokuskan. Kenapa? Di dalam hadis Nabi itu juga telah disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya gitu. Kemudian kata Nabi SAW di berikutnya yaitu setelah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka setiap apa yang dia niatkan, maka apa yang dia niatkan itu akan dia dapatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, ketika barang siapa yang bersungguh-sungguh hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan mendapatkan hijrahnya itu, kesungguhannya itu karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimroati yankihuha fahijratuhu ilama hajar ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang mau dia dapatkan gitu kan, kemudian atau seorang wanita yang mau dia nikahi dalam hadis ini gitu, maka dia pun akan dapatkan gitu. Nah di sini kalau kita berbicara hijrah gitu, ya, jadi apa yang kita niatkan itu sangat berkaitan erat dengan kesungguhan kita atau hijrahnya kita. Nah di sini yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah hijrah, ya kita tidak dianjurkan untuk mensucikan diri kita, karena terkait dengan siapa yang paling suci di antara kita itu hanya hak Allah, bukan hak kita individu. Nah tugas kita bagaimana, jangan sampai dengan kita sudah hijrah kita menyombongkan diri ya, apalagi kan generasi zaman sekarang sedikit-sedikit sudah tampil wah gitu. Ya, benar, Nah kalau seperti ini, kalau sombong misalnya, ujub misalnya, ini diantara sifat yang dimurka oleh Allah. Ya, bahkan ketika dia sudah lebih parah itu bisa masuk pada penyakit ain. Penyakit ain ini lebih parah dari sihir. Ya. Nah parahnya ketika mau disembuhkan dia, penyakit ainnya ini ketika disembuhkan, sembuhnya itu bukan dengan obat apapun, bukan dengan resep dokter dan sebagainya. Disebutkan dalam beberapa penjelasan, amukan orang yang tidak disukai olehnya itu diminum obatnya itu. Nauzubillah. Maka kita berhati-hati dalam persoalan ini. Nah kalau dari saya itu, kita perbaiki niat kita, hijrah kita seperti apa yang kita inginkan, bagaimana tuntunan agama, dan jangan sampai cara kita itu berlebihan sehingga itu datang murka Allah kepada kita, bukan kebaikan untuk kita. Seperti itu. Allah ilmunya, aduh, langsung kena nih ke hati saya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kalau kita emang niat untuk hijrah itu harus benar-benar niat karena Allah banget. Benar. Ya. Dengar tuh teman-teman di rumah, hijrah itu bukan ajang untuk saling berlomba-lomba dengan satu sama lain, tapi dengan bagaimana kita memperbaiki diri agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, setelah ini kita bakal kembali lagi nih dengan pembahasan terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Hijrah Journal. Oke, kembali lagi bersama kami di Hijrah Journal. Gak kerasa ya Pak, kita udah masuk ke sesi terakhir aja nih. Iya benar. Insya Allah kita langsung saja ke pertanyaannya Pak Ustadz. Tadi kan kita udah ngebahas tentang glow up secara mindset dan glow up hati nih Pak. Dan juga tadi di sesi kedua kita udah ngebahas tentang hijrah dan menata hati agar lebih baik lagi. Nah gimana sih Pak Ustadz caranya agar kita tuh dapat ngeimbangin kedua pembahasan tadi itu? Oke. Terima kasih sebelumnya karena ini di sesi terakhir ya. Iya Pak Ustadz.
Kalau berbicara kita untuk mengimbanginya, pertama yang harus kita perhatikan dalam persoalan ini adalah apa yang kita amalkan itu pada dasarnya untuk diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran itu Allah sudah sebutkan, in ahsantum li anfusikum. Jadi jikalau kalian itu berbuat baik, maka kebaikan yang kalian lakukan itu kembali pada diri kalian masing-masing gitu. Nah, di sini ayat ini mengingatkan kepada kita, apapun usaha kita dalam berbuat baik itu tidak akan bergeser, tidak akan tertukar, balasan kebaikannya juga pada diri kita gitu. Itu yang pertama yang harus kita sadarkan. Yang kedua, bahwa apa yang kita amalkan itu pada dasarnya akan diberikan fasilitas yang begitu luar biasa dari Allah. Ini generasi-generasi muda saat ini kan enaknya apa yang diperbuat langsung mereka dapatkan gitu. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga tentang hal ini. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan, barang siapa yang melakukan amal soleh gitu, baik laki-laki maupun perempuan, sedang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyanhu hayatan thayyibah, maka niscaya kata Allah akan aku berikan baginya kehidupan yang baik. Iya. Ini kan fasilitas yang Allah sudah begitu luar biasa peruntukkan kepada kita. Nah, begitu luar biasanya fasilitas dari Allah, di beberapa dalil yang lain itu disebutkan pula. Apa itu? Inna lil hasanati liya'amfi wajhi. Sesungguhnya jikalau kalian itu berbuat baik, maka akan terpancar cahaya di wajah kalian gitu. Wa nuran fi qalbi, dan juga terpancar cahaya kebaikan di dalam hati gitu. Wa ziyadatan fi rizqi, Allah lapangkan rizki buat kita. Wa quwatan fi jasadi, orang yang berbuat baik itu disehatkan fisiknya gitu. Wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan orang yang berbuat baik pula disebutkan akan Allah berikan untuk mereka kecintaan semua makhluk ciptaan Allah kepadanya, kepada kita yang berbuat baik gitu. Nah, di sini saya mengajak pada semua pemirsa dan kita semua yang pada saat ini mendengarkan, ayo kita berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan itu gitu. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui bersama. Dan terakhir, bahwa kita membutuhkan setiap fase amal-amal baik kita itu istiqomah, ya, sekecil apapun itu, karena keistiqomahan kita akan menghadirkan cinta Allah kepada kita. Kan kalau kita cinta kepada lawan jenis itu sesuatu yang lumrah ya, tapi kalau kita hadirkan sebuah perbuatan, sebuah amal ibadah yang cinta ini langsung Allah gitu, langsung Allah. Nah, Nabi SAW menyebutkan ahabbul a'mali ta'ala adwamuha wa inqal, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita yang melakukan perbuatan sekecil apapun itu, namun intens pelaksanaannya gitu. Contoh di SMK 3 itu ada program pulangnya membawa sampah gitu. Ini perbuatan kecil tapi intens gitu kan. Nah, intens. Program ini luar biasa, sejalan dengan program pemerintah Kota Bima, yaitu program pemerintah Kota Bima Bisa, bersih, indah, sehat, dan asri. Sejalan. Kenapa saya sampaikan ini satu amalan yang begitu luar biasa? Ya, karena amalan kecil tapi intens. Ya, bahkan dalam hadis Nabi ada satu amal yang jika seseorang itu istiqomah melakukan dan kemudian walaupun itu dia menyingkirkan batu di tengah jalan ataupun dahan pohon yang ada di tengah jalan yang dia khawatir seseorang yang melewati jalan tersebut terhalangi, maka baginya adalah surga. Masya Allah. Ya.
Bayangkan tuh. Ya, benar. Nah, disinilah kita inginkan bahwa sebenarnya amal-amal kita itu apapun itu jenisnya, itu adalah bentuk sedekah kita, amal ibadah kita yang terbaik di sisi Allah. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Semua perbuatan baik yang kalian lakukan itu ya adalah sedekah. Hatta itu tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Kalian bertemu dengan teman kalian, berpapasan dengan teman, misalnya teman-teman di sekolah atau dimanapun ya, kita memasang dengan wajah berseri-seri, sedekah. Bahkan itu bagian dari iman yang luar biasa ada pada diri kita. Nah, kembali lagi bahwa inilah keseimbangan kita ketika kita seperti apa sih diri kita. Hijrahnya kita, hatinya kita, diri kita di hadapan Allah, ini yang kita inginkan. Nah, saya juga mengajak kepada seluruh pemirsa di rumah dan kita semua bahwa ketika dalam proses kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penting buat kita istiqomah. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, kata Nabi SAW, bertakwalah kalian itu dimanapun kalian berada, di tempat kerja, di sekolah, atau dimanapun. Nah, dan hendaklah kalian itu ya istiqomah di dalam melakukan kebaikan. Walaupun ada keburukan, kita beristiqomah untuk melakukan kebaikan. Dan bergaulah kita dengan teman-teman kita, saudara kita dengan akhlak yang baik. Seperti itu. Aduh, hari ini kayak jiwa saya tuh kayak hilang banget tahu Pak Ustadz, Masya Allah. Langsung dapat pencerahan nih saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, intinya glow up hati dan glow up mindset itu penting banget agar kehidupan kita di real life dan di akhirat itu seimbang. Oke, alhamdulillah ya Pak Ustadz, kita nggak kerasa nih udah di penghujung acara aja. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ilmunya. Alhamdulillah. Nah, buat teman-teman di rumah, ingat ya, menjadi religius itu bukan berarti kita harus merasa bosan, tapi juga bukan berarti kita bebas flexing sana-sini. Yuk kita mulai glow up cantik secara syar'i, karena cantik di kamera itu bonus, tapi cantik di mata Allah itu harus. Saya Suci Anggriani, pamit undur diri, sampai ketemu di talk show selanjutnya. Stay solehah, stay slay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Ustaz.